Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. One Piece chapter 1000 memanglah sangat hype. Oda Sensei menggambarkan hal yang sangat epik dalam cerita ini. Selain Luffy yang akhirnya bisa memukul Kaido hingga ke tanah, di sana juga digambarkan pose persiapan bertarung dari 5 supernova berhadapan dengan 2 Yonko. Dan hal yang akan kita bicarakan kali ini adalah bagaimanakah potensi dari 3 supernova lainnya selain Luffy dan Zoro, yaitu Kid, Killer, dan Law. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada One Piece chapter 1000, sudah bisa dikatakan bahwa lonceng dimulainya pertempuran Final Wano Kuni telah dimulai, yaitu ditandai dengan Kaido yang dipaksa oleh Luffy untuk mencium tanah dengan sedikit dorongan dari kepalan gear tertangan Luffy. Para petarung yang ada di sana, 2 orang yang bertier mythical glory itu, yaitu Big Mom dan Kaido, melawan 5 orang bertier legend, yaitu Luffy, Zoro, Law, Kid, dan Killer. Ya, bisa dibilang ini adalah pertarungan custom yang sangat seru untuk kita saksikan. Dalam pertarungan ini, para fans One Piece pasti sudah mengira dalam benak hatinya bahwa yang akan berperan paling penting dalam battle ini adalah kedua supernova dari kelompok bajak laut topi jerami, yaitu Luffy dan Zoro. Ya, kami juga berpikiran seperti itu, khususnya mengenai Zoro. Kami telah membahasnya dalam banyak video kami, seperti tentang Zoro lah yang akan mengalahkan Kaido. Namun dalam pertarungan ini, yang bertarung bukan hanya Luffy dan Zoro saja. Masih ada 3 jagoan supernova lainnya, yaitu Law si dokter bedah, dan Eustace Kid si jabrik, dan Killer si prajurit pembantai. Untuk Trafalgar Law, dengan kemampuan OP Nomi miliknya ini, sangat banyak sekali kemungkinan hal yang bisa Law lakukan. Seperti dengan kekuatannya yang disebut dengan Shambles, Law bisa melakukan combo dengan supernova lainnya untuk melancarkan serangan-serangan kejutan, seperti yang sudah pernah dilakukannya pada saat pertarungan melawan Doflamingo. Ya, kekuatan instant teleport milik Law ini memang bisa digunakan untuk menyerang ataupun untuk melarikan diri. Jadi menurut kami, sepertinya Law akan lebih condong mengemban peran support untuk supernova lainnya dalam melakukan serangan ataupun untuk menghindari serangan-serangan, yaitu serangan dari musuh-musuhnya, kedua Yonko tersebut. Sebenarnya ada hal yang jika Law bisa melakukan ini, maka pertarungan akan menjadi lebih mudah, yaitu mengambil jantung milik Kaido ataupun Big Mom. Namun rasanya hal ini sangatlah mustahil, mengingat pada saat pertarungan melawan Doflamingo pun hal ini tidak bisa Law lakukan. Lagi pula apabila Law bisa melakukan ini, maka pertarungan akan menjadi membosankan. Ya, seperti inilah luar biasanya potensi dari buah setan OP Nomi milik Law ini. Sedangkan untuk Killer si prajurit pembantai, yaitu julukan Killer dulu adalah seperti itu. Namun dengan kondisi Killer yang sekarang yang telah memakan buah setan Smile, mungkin julukan Killer akan bertambah menjadi Killer si prajurit pembantai yang ceria. Karena Killer saat ini selalu tertawa dan tersenyum. Haha. Mungkin banyak nakama yang memandang sebelah mata dari salah satu supernova yang memiliki bounty 200 juta berry ini. Ya, mungkin hal itu adalah hal yang wajar, mengingat Killer ini juga bukanlah merupakan kapten dari suatu bajak laut. Jadi secara sederhana bisa dikatakan masih ada orang yang pasti lebih kuat dari Killer, yaitu kaptennya, Kapten Eustace Kid. Namun menurut kami, Killer tidak boleh dianggap remeh begitu saja. Dari mulai kemunculannya di Pulau Sabaudi, Killer adalah orang kedua bersama Zoro yang bisa mendapatkan kursi supernova. Padahal dia bukan merupakan seorang kapten bajak laut. Bahkan bounty yang dimiliki Killer pada waktu itu lebih besar dari si Marimo hijau yang suka traveling tanpa peta. Killer pada saat menjadi supernova memiliki nilai bounty sebesar 162 juta berry. Sedangkan Roronoa-Zoro pada saat menjadi supernova di Sabaudi itu hanya memiliki nilai bounty sebesar 120 juta berry.
Ya memang nilai bounty tidak selalu bisa menjadi patokan. Namun di sini kita bisa melihat bahwa seorang killer pun memiliki potensi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ditambah lagi pada arc Wano Kuni, kita diperlihatkan pertarungan antara Zoro dan Killer, yang pada waktu itu Killer menggunakan nama Kamazou the Manslayer. Pada pertarungan itu bisa dikatakan Killer cukup bisa mengimbangi si Marimo hijau ini. Bahkan setelah pertarungan Killer melawan Zoro itu, Zoro terjatuh pingsan. Yang hal ini dijadikan bahan ledekan untuk si Marimo oleh para fans Sanji. Seperti, hah? Udah latihan 2 tahun, lawan samurai perbanan dan ketusuk sekali saja langsung tepar. Gimana bisa ngalahin Mihawk? Ya, contohnya seperti itulah ejekan untuk si Babang Zoro waktu itu. Untuk penyebab terjatuhnya Zoro waktu itu, setelah animenya menayangkan ceritanya di sini, kita sepertinya bisa tahu bahwa Zoro sepertinya terjatuh dikarenakan selain ia mendapatkan luka tusukan Killer, namun Zoro juga sedang merasakan kelaparan, sehingga ia terjatuh pingsan. Ya, dari beberapa kejadian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa seorang Killer tidak bisa kita remehkan begitu saja. Untuk tekad bertarungnya, kita tidak usah membicarakannya lagi. Karena Killer pernah bertarung mati-matian sebagai Kamazou the Manslayer demi membebaskan kaptennya yaitu Kid. Dan untuk kekuatannya sebagai seorang bajak laut yang telah menjelajahi dunia baru di beberapa tempat dan juga memiliki bounty sebesar 200 juta berry, dan telah juga dibuktikan dengan memberikan perlawanan kepada Zoro, Killer bisa dikatakan cukup kuat. Memang sampai saat ini kita belum diperlihatkan sosok Killer ini dalam menggunakan Busho Shokuhaki atau sebagainya. Namun kami percaya bahwa seorang Killer pasti memiliki Busho Shokuhaki. Dan Killer yang sekarang pasti lebih kuat dari yang sebelumnya. Karena saat ini Killer telah bersama teman masa kecilnya dan juga kaptennya, yaitu Eustace Captain Kid. Supernova selanjutnya yang akan kita bahas adalah Eustace Captain Kid. Untuk karakter ini, memang Eiichiro Oda sepertinya cukup menaruh peran kepadanya. Dengan settingan karakter sebagai supernova yang pada awal kemunculannya memiliki bounty tertinggi, yaitu sebesar 315 juta berry, dan juga memiliki kemampuan buah setan yang memiliki potensi yang bisa dikatakan potensinya sangatlah luas dan sangat cocok digunakan dalam pertarungan. Dengan kemampuan buah setannya, Kid bisa merebut senjata yang digunakan musuh yang terbuat dari metal. Dan Kid juga bisa menciptakan kepalan tangan yang sangat besar layaknya Gear Third Luffy dari kekuatannya itu. Dengan pengalaman Kid di dunia baru, dikatakan pernah memasuki wilayah kekuasaan Big Mom, pernah bertemu dengan bajak laut Shanks, dan juga pernah bertarung secara mati-matian dengan Kaido. Cukup untuk mengatakan bahwa Kid adalah salah satu bajak laut yang kaya akan pengalaman bertarung dengan para monster. Mengingat, meskipun Kid dikatakan telah dikalahkan oleh Kaido, pada waktu itu Kid juga dihianati oleh dua aliansinya, yaitu bajak laut Hawkins dan Apu. Namun sampai saat ini, Eiichiro Oda masih belum menceritakan secara detail bagaimana Kid bisa kalah dalam pertarungan tersebut. Entah itu Kid kalah dari Kaido secara telak seperti waktu Luffy kena one hit kill oleh Kaido, atau Kid pada waktu itu kalah dari Kaido setelah Kid memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada Kaido. Dan menurut perkataan Kaido ketika melihat Luffy yang menggunakan Hao Shokuhaki, Kaido berkata bahwa Kid juga memiliki kekuatan yang sama. Ya, dari hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa Kid masih memiliki potensi untuk ia gunakan dalam menaklukkan para Yonko. Apalagi yang kami sebutkan tadi, kondisi dari pertarungan Kaido dan Kid pada pertarungan awal yang mereka lakukan masihlah belum jelas. Bisa saja Kid pada waktu itu telah memberikan perlawanan yang cukup lumayan pada Kaido, yang jika Kid pada sebelumnya telah bisa memberikan perlawanan yang berarti pada Kaido, artinya Kid pada waktu itu telah menguasai Haki Ryo atau Advanced Busho Shokuhaki. Dan maka dari itu, Kaido tertarik menjadikan Kid sebagai pasukannya. Atau juga Kid pada waktu itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah dihianati oleh dua bajak laut aliansinya. Dan kedua bajak laut itu malah berbalik melawan Kid untuk menghalang-halangi Kid dalam bertarung melawan Kaido. Ya, menurut kami,
tergantung dari kejadian pada waktu itu akan menentukan seberapa besar perkembangan kekuatan Kid yang akan ia pertunjukkan. Dan salah satu yang pantas kita nantikan dari seorang Kid ini adalah bagaimana ia akan menunjukkan kekuatan Hao Shokuhaki dan Haki Ryuo miliknya nanti. Dan tidak lupa juga, hal luar biasa lainnya bisa kita nantikan dari potensi kekuatan buah setan milik Kid yang memang sepertinya dipersiapkan untuk mode pertempuran. Jadi, mungkin sekian dulu pembahasan untuk peran ketiga Supernova pada pertarungan melawan Kaido dan Big Mom kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan untuk kabar kami, informasikan hadiahnya akan kami kirimkan besok Minggu. Jadi, nantikan kabar nomor resinya dari kami. Dan jika ada nakama yang berminat dengan t-shirt One Piece spesial chapter 1000 ini, bisa nakama order dengan mengkontak nomor WhatsApp di layar HP nakama. Dan untuk t-shirt lainnya masih bisa nakama dapatkan juga. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.